Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Shalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu, untuk belajar bersama, belajar sirah, wabil khusus belajar sirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kefahaman. Kemudian ilmu kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Kita mulai pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas tentang sahabat Ali ya. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Untuk santri yang baru masih belum ada keputusan mau digabung atau tidak nantinya. Tapi untuk pertemuan perdana ini untuk santri baru ya. Sirah ini kan perdana. Ini kita coba untuk digabung dulu. Nanti kalau kita dapat gurunya, insya Allah nanti dipisah belajarnya sama santri yang lama, sama santri lama dengan santri baru. Untuk sementara digabung dulu karena belum ada gurunya. Tapi insya Allah santri lama, santri baru bisa menyesuaikan pelajarannya. Jadi materinya dari Khalifah siapa kemarin? Abu Bakar As-Siddiq ya. Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Khalifah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Jadi nanti silakan bisa dibacakan, kalau sirah kan nggak perlu rumus ya. Silakan banyak membaca. Ini bukunya 10 sahabat dijamin surga. 10 sahabat dijamin surga. Dan di sini ada 4 khalifah ya. 4 khalifah, salah satunya. Jadi silakan nanti dibaca-baca buku sirahnya untuk santri yang baru. Supaya bisa menyesuaikan materi ya. Bisa menyesuaikan materi. Baik, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah sampai pembahasan tentang sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tentang keutamaan beliau ya. Terus tentang amal-amal beliau. Terus apa lagi? Sikap beliau terhadap kemungkaran dan seterusnya. Kemarin apa keutamaan sahabat Ali? Silakan dibaca bukunya. Rangkumannya. Keutamaannya kemarin apa? Pemberani. Baik, pemberani. Sahabat Ali itu pemberani sikapnya. Zuhud. Baik, suka menolong. Apalagi waro atau berhati-hati ya. Bijaksana. Ya, tawadu atau rendah hati. Adil. Ya, tegas. Beliau adalah orang yang tegas. Amanah, ya. Amanah, cerdas. Cerdas. Baik, kita lanjutkan selanjutnya tentang perang Jamal. Baik, kita bahas tentang perang Jamal. Baik, kita bacakan kronologis perang Jamal. Kenapa kok bisa terjadi perang Jamal? Baik, silakan disiapkan alat tulisnya. Dari kronologis perang Jamal ini atau sebab terjadinya perang Jamal ini, di sini disebutkan ada banyak riwayat ya. Ada banyak riwayat, bahkan penjelasannya sangat panjang tentang perang Jamal. Ustaz coba bacakan di sini ininya. Silakan diperhatikan, jangan ngobrol.
pada saat memikirkan solusi atas sikap Muawiyah bin Abu Sufyan, Ali bin Abi Thalib mendapatkan kabar tentang keluarnya Thalhah bin Ubaidillah dan Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma beserta Aisyah radhiyallahu anha menuju Basrah. Ini mereka tadinya tinggal di Madinah ya, sahabat-sahabat yang mulia ini. Seperti siapa? Thalhah bin Ubaidillah, kemudian Zubair bin Awam, kemudian sahabat Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha itu keluar dari kota Madinah ke Basrah. Lagi melakukan perjalanan. Aisyah tengah berada di jalan menuju Madinah dari Mekah ketika mendengar kabar mengenai terbunuhnya Utsman. Nah, ini ketika terbunuhnya Utsman, Aisyah tengah berada di jalan menuju Madinah dari Mekah. Ini lagi safar ya. Lagi safar. Jadi sahabat mulia, istri Nabi, Ummul Mukminin ini lagi safar. Termasuk Thalhah bin Ubaidillah, termasuk Zubair bin Awam. Jadi tidak berada di Madinah. Lagi safar. Kemudian ketika di perjalanan mendengar terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan ya. Utsman bin Affan. Bukan sahabat Ali, sahabat Utsman bin Affan. Kabar tentang berkumpulnya warga Madinah untuk membaiat Ali sebagai khalifah kaum muslimin. Jadi waktu itu ketika sahabat Utsman bin Affan terbunuh, sahabat Aisyah, kemudian istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Ubaidillah ya, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam tidak ada di Madinah, nggak ikut membaiat waktu itu. Karena lagi di luar. Kemudian Aisyah pun memutuskan tidak kembali ke Madinah untuk memberitahukan bahwa dirinya amat marah dan mengecam keras peristiwa yang telah terjadi. Maka Aisyah kembali lagi ke Mekah. Berkali-kali dia mengatakan, demi Allah Utsman benar-benar dibunuh secara zalim. Demi Allah aku akan menuntut balas atas kematian Utsman. Boleh jadi Aisyah menyangka penduduk Madinah, termasuk di dalamnya Ali. Jadi sahabat Aisyah ini ketika terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan, beliau menyangka penduduk Madinah yang membunuh sahabat Utsman bin Affan. Termasuk di dalamnya adalah sahabat Ali yang termasuk membunuh itu. Karena telah meremehkan penjagaan dan perlindungan terhadap sang khalifah, sehingga terjadilah kejadian tersebut. Jadi perang Jamal ini ada kaitannya dengan terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan. Jadi, kok bisa terbunuh gitu? Padahal di Madinah itu sudah ketatlah penjagaan untuk khalifah. Maka sahabat Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berpendapat ini atau berprasangka ya, ini adalah yang pembunuhnya adalah pasti ada salah satunya adalah orang Madinah. Terus kenapa kok sahabat yang lain, salah satunya sahabat Ali, tidak menjaga ketat sahabat Utsman bin Affan? Sampai sini kronologisnya jelas ya? Jelas sampai sini? Adapun Thalhah dan Az-Zubair sebelumnya mereka meminta izin kepada Ali untuk keluar menuju Mekah dengan tujuan mengerjakan umroh. Ali pun mengizinkan mereka. Namun sampainya di Mekah mereka sependapat dan bergabung dengan Aisyah demi mengikuti seruannya. Dalam menyikapi tindakan dua sahabatnya dan Ummul Mukminin itu, Ali bergegas menuju ke Robazah, suatu tempatnya, ke Robazah. Tujuannya tidak lain menghalangi perginya Thalhah, Az-Zubair dan Aisyah ke Basrah. Tetapi sayang ternyata mereka sudah jauh meninggalkan Ali. Jadi sahabat Ali ini di Madinah sendirian, karena sahabat yang lain yang senior-senior udah pada wafat ya. Abu Bakar, kemudian Umar, dan yang lain sudah meninggal. Utsman. Jadi tinggal ya salah satunya sahabat yang senior tinggal sahabat Ali. Sesudah itu Ali hendak menemui ketiganya.
Maksudnya Ali mau menemui sahabat Aisyah, Tolhah dan Az-Zubair tadi. Maka dia mengirimkan seseorang utusan, yakni utusannya adalah Al-Qa'qa namanya. Al-Qa'qa bin Amr. Untuk memberitahu sebab kedatangannya kepada mereka. Disampaikan pula bahwa Ali memahami keinginan mereka terkait para pembunuh Utsman. Jadi sahabat Ali mengirim utusan kepada 3 sahabat tadi yang sedang di luar Madinah. Untuk memberitahu. Oh, untuk memberitahukan sebab kedatangannya kepada mereka. Terbunuhnya Utsman. Karena mereka lagi di luar. Ya. Kemudian utusannya tadi Al-Qa'qa pun menjelaskan bahwa Ali tidak bertanggung jawab terhadap terbunuhnya Utsman. Justru situasi sekarang menuntut mereka untuk membaiat Ali bin Abi Thalib supaya legalitas kuat didapatkannya, sehingga dengan demikian dia bisa mengkisos orang-orang yang melakukan konspirasi politik dan membunuh Utsman. Jadi sahabat Aisyah, sahabiah Aisyah ini, beliau Ummul Mukminin belum membaiat sahabat Ali, termasuk Ubaidillah ya, Tolhah tadi, Tolhah, kemudian Az-Zubair itu belum membaiat karena masih di luar. Maka mengirim utusan supaya mereka setuju gitu, membaiat sahabat Ali menjadi khalifah, supaya ketika sudah dibaiat seluruh umat Islam sudah sepakat, terutama keluarga Nabi, istri Nabi ya, sudah setuju, nanti menegakkan hukum qisas terhadap pembunuhan Utsman itu sudah sangat kuat gitu, karena semuanya sudah membaiat bahwasanya sahabat Ali sudah dibaiat, sudah dilantik lah gitu. Ketika itu mereka menyampaikan jawaban melalui Al-Qa'qa. Datangkanlah Ali kepada kami, dan kita akan mengadakan perdamaian. Keesokan paginya Ali memutuskan untuk memenuhi permintaan tersebut guna membuat perjanjian damai dengan Tolhah dan Az-Zubair. Jadi Tolhah dan Az-Zubair ini mereka belum membaiat Ali sepenuhnya sebagai khalifah, termasuk Bunda Aisyah. Karena belum dibaiat, kemudian ada terjadi fitnah. Karena 3 orang tadi kan belum membaiat ya, membaiat sahabat Ali. Nah, kemudian waktu itu terjadi fitnah. Siapa fitnah yang melakukan? Yaitu Abdullah bin Saba. Nah, ini Abdullah bin Saba ketika belum terjadi pembaiatan itu masuk dia. Abdullah bin Saba ya. Dia ini orang Yahudi. Abdullah bin Saba. Atau yang dikenal dengan Ibnu Saba ya. Dikenal dengan Ibnu Saba atau Abdullah Ibnu Saba. Jadi dia ini mempunyai gerakan konspirasi politik, yaitu dengan cara memfitnah tentang pembunuhan Utsman bin Affan terutama. Jadi pembunuhan Utsman bin Affan itu dijadikan bahan untuk memfitnah para sahabat yang ada di Madinah.
Ya, tafadhol. Jadi Abdullah ibnu Saba ini namanya Abdullah ya. Namanya Abdullah. Tapi sebenarnya dia orang Yahudi. Pemimpin gerakan konspirasi politik atau otak penyulut api fitnah di tubuh kaum muslimin. Jadi sebelum adanya pembaiatan itu dia menganggap antara Ali dan Tolhah, kemudian Az-Zubair dan Aisyah di pihak lain. Jadi nggak sepakat dengan Khalifah Ali itu menjadi khalifah. Sehingga kalau mereka belum membaiat, ketika mengkisos itu kata Abdullah bin Saba belum sah dia menegakkan kisos terhadap pembunuhan kaum muslim sahabat Utsman bin Affan. Jadi fitnahnya masalah itu, masalah pembaiatan ya. Dan terus ya, beritanya dibesar-besarkan bahwasanya Bunda Aisyah tidak setuju Ali sebagai khalifah. Zubair tidak setuju sebagai khalifah, Ali sebagai khalifah. Kemudian Tolhah juga difitnah. Tolhah tidak setuju bahwasanya Ali sebagai khalifah. Terus fitnah itu dibesar-besarkan. Nah, ditambah dengan orang-orang munafik waktu itu. Orang-orang munafik ini menginginkan fitnah itu berlanjut dan perselisihannya terus terjadi. Dengan lantang dia berseru kepada para pengikut setianya, "Wahai kaumku, sesungguhnya kalian akan tetap jaya selama kalian dapat menyusup di tengah-tengah kaum muslimin." Jadi mau diadu domba ya. Mau diadu domba. Oleh sebab itu, raihlah simpati mereka apabila kedua kelompok kaum mukminin yang dipimpin para sahabat tadi bertemu esok hari, maka segera kobarkanlah perang. Jangan beri mereka kesempatan untuk bermusyawarah, agar setiap kelompok yang lain provokasi itu tidak dapat menghindar darinya. Dengan begitu, Allah akan menyibukkan Ali, Tolhah, dan Az-Zubair dengan peperangan, termasuk sahabat Aisyah. Nah, jadi ada perselisihan itu gara-gara belum membaiat itu. Terus dikompor-kompori. Menjelek-jelekan Ali ya. Sahabat Ali terus dijelek-jelekan. Bahwasanya dia tidak menjaga sahabat Utsman, dia termasuk pembunuh sahabat Utsman. Itu dikompor-kompori lah pokoknya. Sahabat Aisyah, Tolhah, dan Az-Zubair. Akhirnya dengan fitnah itu ya terjadi peperangan itu. Jika kalian berkesempatan mendengar pendapat mereka yang tidak sesuai dengan pemahaman kita, maka kemukakanlah pendapat lain yang mengandung syubhat dan timbulkanlah perselisihan di antara mereka dengannya, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Ini orang-orang Yahudi, orang-orang munafik. Jadi tokohnya itu orang munafik sama orang Yahudi. Jadi mereka ini yang membuat perang saudara akhirnya. Di pihak lain Ali menyerukan nasihatnya, "Wahai manusia, kuasailah diri kalian serta Tolhah." Maaf. Di pihak lain Ali menyerukan nasihatnya, "Wahai manusia, kuasailah diri kalian serta tahanlah tangan dan mulut kalian." Jadi ini nasihat Ali ya. Jadi kata beliau, kuasailah diri kalian, kuasai emosi kalian, kuasai tangan kalian, dan kuasai mulut kalian. Jangan sampai berkata kotor kepada Ummul Mukminin dan pasukan Sayyidah Aisyah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Karena bagaimanapun juga mereka saudara seiman. Bersabarlah terhadap apapun yang menimpa kalian, dan berhati-hatilah. Jangan sampai kalian mendahului keputusan kami. Sungguh orang yang
Orang yang bertikai esok hari adalah orang yang mulai bertikai hari ini. Jadi ini nasihat Ali kepada pasukannya, kepada yang sudah membaiat sahabat Ali. Jadi jangan sampai kalian berkata kotor kepada Bunda Aisyah, kepada pasukannya dan seterusnya. Tidak boleh memukul dan seterusnya. Karena pendukung sahabat Aisyah juga sebenarnya ya orang-orang mereka. Jadi ada sahabat ada yang membaiat Ali, ada yang tidak sepakat Ali sebagai khalifah. Tolhah dan Az-Zubair bin Awam ya. Bunda Aisyah. Karena lagi di luar. Kemudian berdasarkan nasihat yang penuh hikmah tadi, dua kubu kaum muslimin yang berselisih dapat menikmati malam menjelang perjanjian damai sebagaimana telah direncanakan sebelumnya. Sementara para pemberontak, yakni para pembunuh Khalifah Utsman, benar-benar menikmati malam terburuk sepanjang hayat mereka. Karena itulah mereka kembali merundingkan rencana konspirasi baru sampai akhirnya sepakat untuk mengobarkan perang secara diam-diam. Bagaimanapun caranya, pagi-pagi sekali mereka sudah bangun tanpa sepengetahuan kaum muslimin. Orang-orang munafik, tidak ada orang-orang munafik. Yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah tadi. Mereka pun berangkat secara sembunyi-sembunyi guna menjalankan rencana tadi, yaitu dengan mempersenjatai setiap anggota mereka sebelum disebar untuk menyusup di kabilah masing-masing yang berasal dari kalangan Bani Mudhar bergabung dengan Bani Mudhar, yang berasal dari Bani Ar-Rabi bergabung dengan Bani Ar-Rabi, dan yang berasal dari Yaman bergabung bersama orang-orang Yaman. Jadi mereka bergabung. Tidak lama kemudian Tolhah dan Az-Zubair keluar menemui orang-orang yang sedang berkumpul. Lalu keduanya bertanya, ada apa ini? Orang-orang itu menjawab, semalam orang-orang Kufah mendatangi kami. Spontan saja keduanya menggapai sesuai dugaan kami. Ali tidak akan berhenti hingga menumpahkan darah dan menghalalkan kehormatan kaum muslimin. Kami juga tahu bahwa dia tidak akan menyepakati perjanjian damai dengan kita. Jadi ini memang luar biasa ya. Ada 3 kelompok ya. Ada 3 kelompok. Jadi ada sahabat Ali, kemudian di tengah-tengahnya ada orang munafik, kemudian ada sahabat Aisyah, termasuk Tolhah dan Az-Zubair. Jadi diadu domba kita. Ketika melihat hal sama terjadi, Ali bertanya, ada apa ini? Seorang laki-laki yang sudah diposisikan para pemberontak untuk berada di dekat Ali, agar dapat memberi jawaban seperti yang mereka harapkan. Menyatakan, aku tidak heran terhadapnya, karena semalam sebagian mereka mendatangi kita, lalu aku memulangkan mereka ke tempat asalnya. Ali lantas menyahut, sesuai dugaanku, Tolhah dan Az-Zubair tidak akan berhenti hingga mereka menumpahkan darah dan menghalalkan kehormatan. Aku juga tahu bahwa mereka tidak akan memenuhi perjanjian damai dengan kita. Jadi sebenarnya mau ada perjanjian damai itu, tapi gagal. Dikompor-kompori lagi sama mereka. Sebelum beranjak siang pada hari itu, yakni hari Kamis, pertengahan Jumadil Akhir ya, tahun 36 Hijriah, perang antara kedua belah pihak sudah berlangsung dahsyat. Jadi ini terjadinya hari Kamis perangnya. Jadi perangnya terjadi hari Kamis, ya pertengahan bulan Jumadil Akhir ya. Tahun 36 Hijriah. Akhirnya terjadi perang. Karena penyulut api fitnah sangat kuat waktu itu, yaitu orang-orang munafik. Sangat banyak ya orang munafik waktu itu. Ditambah dengan orang-orang Yahudi.
ketika terjadi perang berkecamuk ya antara sahabat itu. Jadi pasukan sahabat Ali, kemudian ada pasukan Tolhah, pasukan Az-Zubair, pasukan Sayyidah Aisyah. Kemudian sahabat Ali langsung teriak, menyeru kepada orang-orang. Kata beliau, kata sahabat Ali, hentikan perang ini. Hentikan perang ini. Akan tetapi kelompok Abdullah bin Sabah khawatir perjanjian damai yang dicanangkan benar-benar disepakati. Jadi ya sebenarnya di sahabat Ali ini ada pasukannya, ada kelompoknya Abdullah bin Sabah atas menamakan Ali ya, sahabat Ali. Atas menamakan pasukan sahabat Ali. Kemudian di belah pihak sana di Tolhah ya, kelompoknya sahabat Tolhah, kemudian Az-Zubair, sahabat Aisyah, itu di belakangnya juga, di belakang mereka itu ternyata ada pengikutnya Abdullah bin Sabah. Jadi sebenarnya yang perang itu yang mereka itu sebenarnya. Tapi akhirnya ya karena ini jadi seakan-akan para sahabat saling membunuh gitu ya. Padahal ya dua belah pihak itu adalah kelompoknya Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah. Makanya sahabat Ali berteriak, hentikan perang ini, jangan sampai terjadi peperangan. Tapi yang perang ya sebenarnya mereka itu. Mengatasnamakan pasukan Az-Zubair, kami adalah pasukan Az-Zubair, kami adalah pasukannya sahabat Aisyah, Bunda Aisyah, kami adalah pasukannya Tolhah. Kemudian orang-orang munafik yang lainnya berkata seperti itu juga, kami adalah pasukannya sahabat Ali. Jadi mereka itu sebenarnya kelompoknya. Jelas sampai sini ya? Jadi itu saking ininya ya mereka sampai seperti itu. Saking bencinya dengan umat Islam. Jadi mereka pisah-pisah supaya umat Islam ini berkotak-kotak, tidak bersatu. Jadi perang saudara. Sementara itu Ali melihat sendiri peperangan yang semakin sengit dan menyaksikan kepala-kepala berterbangan. Baik, teman-teman. Jadi waktu itu sahabat Ali menyaksikan banyak kepala-kepala yang dipenggal ya. Banyak kepala yang berterbangan. Itu kan kalau apalagi perang pakai kuda itu ya, begitu lewat tebas. Itu banyak kepala yang berterbangan, gelinding, darah muncrat itu. Namanya perang, sangat mengerikan. Jadi waktu itu sahabat Ali melihat sendiri ya peperangan yang semakin sengit dan menyaksikan kepala-kepala yang berterbangan. Meskipun demikian hatinya sangat menyesali setiap tetes darah yang ditumpahkan karena yang membunuh yang terbunuh sesama muslim waktu itu. Sama muslim. Jadi yang namanya itu nggak tahu mana yang muslim beneran, mana yang muslim munafik ya. Karena sudah campur begitu besar pasukan. Kalau baru orang 10 bisa kita cek, oh ini. Kalau udah ribuan, apa kita kenal namanya satu-satu udah ribuan. Apalagi kalau sudah ratusan ribu orang kumpul. Nggak ngerti kita mana yang benar-benar kaum muslimin benar-benar yang ini, mana yang munafik kan nggak ngerti kita. Kayak di demo ya. Mana yang jadi provokator kan nggak ngerti kan? Iya. Nggak ngerti kita. Nah ini provokator tadi yang menyulut peperangan. Menang siapa kan? Nanti kita lihat siapa yang menang. Nanti kita lihat siapa yang menang ya. Baik, tafadhol. Jadi beliau hatinya sangat menyesali setiap tetesan darah yang ditumpahkan karena yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama muslim. Namun apalagi yang dapat diperbuatnya dalam kondisi genting yang seperti itu. Jadi beliau nggak bisa apa-apa karena memang kondisinya luar biasa. Kemudian Ali berkata kepada Tolhah, kamu datang bersama pengantin Rasulullah, yaitu sahabat Aisyah. Akan tetapi dia malah kamu tinggalkan sendiri di sekedupnya. Engkau tinggalkan sendiri. Tolhah yang menyadari kekhalifahan ini bergegas meninggalkan pasukannya menuju
yaitu tempatnya Ummul Mukminin. Setelah berada jauh dari pasukan, tiba-tiba salah seorang penyulut fitnah, provokator ya, melesatkan anak panah hingga membunuh Tolha. Jadi provokator nih. Tolha terbunuh ini. Tolha terbunuh. Yang membunuh siapa ya? Provokator orang munafik itu sebenarnya. Kita nggak tahu, orang kumpul banyak kan. Jadi mana yang benar-benar orang yang beriman, mana benar yang orang munafik. Jadi Tolha akhirnya terbunuh dengan anak panah.